Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali para sahabat konten kreator semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya dan menerangkan pendapatan yang dihasilkan kita dari YouTube itu dari mana. Jadi YouTube ini mendapatkan uang dari mana dan YouTube ini bisa membayar kita dari mana ya. Jadi begini sahabat konten kreator semua, kenapa saya membuat konten tentang seputar pendapatan YouTube ini? Karena banyak dari kita yang masih belum paham bahwa ya sahabat konten kreator semua, YouTube ini sebetulnya dibayar oleh Google karena YouTube ini masih dalam satu perusahaan Google. Google ini dibayar dari mana? Google ini dibayar dari para pengiklan, baik itu yang mempunyai produk digital, produk obat ya, produk teknologi dan apapun itu. Nah, sahabat konten kreator, jadi sebetulnya kita ini dibayar oleh Google ya, yang menitipkan produknya agar dipasarkan pada setiap video kita. Jadi di video kita itu terdapat iklan dan iklan itu yang menghasilkan cuan-cuan ya ataupun uang. Uang ini adalah bentuk dari apresiasi YouTube kepada kita sebagai konten kreator. Jadi sahabat konten kreator semua, kita tidak mesti ragu bahwa pendapatan ini bukan dari hal goib ya. Artinya memang jelas kita ini termasuk yang mempromosikan suatu produk. Tapi dalam video kita ini adalah bentuk dari pekerjaan sebetulnya. Pekerjaan yang kita lakukan. Seperti halnya sales yang mempromosikan ya. Sales yang mempromosikan membawa brosur. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin dari kita masih banyak yang belum mengerti ya. Masih banyak yang bertanya-tanya di sini. Apakah YouTube ini benar membayar? Apakah YouTube ini tidak menyesatkan? Atau apakah YouTube ini haram atau halal sebetulnya? Pasti dari kita masih banyak ya yang bertanya-tanya. Karena banyak juga konten kreator yang sudah berhasil membuat video, yang sudah mendapatkan banyak subscriber, yang sudah mendapatkan jam tayang yang cukup ya, view yang banyak. Mereka masih meragukan apakah YouTube ini diperbolehkan dalam arti halal atau haram. Jadi sebetulnya sahabat konten kreator, kita ini kan di YouTube tidak diajarkan mencuri ya. Tapi ya sahabat konten kreator semua, memang di YouTube ini kita diharuskan bekerjanya dengan membuat video, video, mengupload video kita, mengatur video kita sedemikian rupa. Jadi video kita itu supaya menarik banyak penonton. Nah, dari banyak penonton ini timbullah iklan. Nah, sahabat konten kreator semua, jadi iklan inilah yang membayar kepada Google dan Google itu yang membayar kepada YouTube. Dari YouTube baru disalurkan lagi kepada kita. Jadi sebetulnya sarana video channel dari YouTube ini adalah sarana salah satu promosi ya. Promosi yang disediakan oleh Google alias pemasaran, bisa kita bilang seperti itu. Mungkin dari sahabat konten kreator semua pernah ya yang mendagangkan atau mempromosikan sesuatu barang, tapi kita tidak memegang barang tersebut, hanya mempromosikan. Misalkan teman kita punya HP, kita mempromosikan, yuk beli yuk, teman saya punya HP atau punya laptop mau dijual. Kan kita hanya ngomong saja, hanya mempromosikan, padahal barangnya tidak terlihat. Nah, seperti itulah cara kerja YouTube, sahabat konten kreator semua. Sebetulnya di YouTube ini disadari atau tidak disadari kita termasuk salah satu marketing ya, tapi dalam bentuk kerja video ataupun channel yang kita hasilkan. Nah, itu dia penjelasannya konten kreator semua. Jadi sahabat konten kreator semua, sebetulnya kita bisa melihat dari hal lain ya. Contohnya banyak juga para ulama ya, para buya, para kiai yang memakai
konten YouTube ini untuk dakwah, untuk pembelajaran, dan hasilnya pun mereka gunakan untuk membangun, untuk berbagi, ya, untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Makanya kita harus melihat dari banyak unsur ya, bahwa di YouTube ini kita harus melihat dari sisi-sisi yang lain, sisi-sisi positif ya. Jadi memang ya sahabat konten creator semua, di YouTube ini tergantung kita akan membawa video ataupun channel kita ini ke arah mana, ke arah positif atau negatif. Jadi ya sahabat konten creator semua, seakan di YouTube ini mempunyai dua hal yang berbeda, tergantung dari kita mau menyerap atau mau memanfaatkan ke hal yang mana. Contoh hal positif di video YouTube ini banyak dakwah ya. Banyak juga orang yang mempromosikan toko ataupun barangnya, ataupun cara belajar, cara membuat kerajinan ya, cara membuat kue, cara membuat masakan yang enak. Jadi sebetulnya banyak hal positif di YouTube ini. Tapi di YouTube ini pun ada hal negatifnya. Hal negatifnya ini harus kita saring ya. Karena banyak dari kita juga yang menyalahgunakan YouTube, seperti tutorial cara membuka situs-situs yang aneh, misalkan tutorial cara membuka gembok secara terlalang atau membuka pintu secara terpaksa ya. Artinya pembelajaran buruk ini tidak boleh kita tiru. Banyak juga kan yang mencari, misalkan karena tetangganya ini punya wifi, gimana nih cara membobol wifi, carilah di YouTube, banyak kan tutorial yang membahas soal itu. Nah, itulah contoh yang kurang baik ya sahabat konten creator semua. Jadi sebetulnya halal atau haram YouTube ini tergantung dari cara pandang kita sendiri ya. Baik atau tidak YouTube ini tergantung dari tindakan ataupun kelakuan kita sendiri. Makanya sahabat konten creator semua, hal-hal sarkas ini sebetulnya sudah ditekan oleh YouTube. Agar YouTube ini menjadikan pembelajaran untuk kita, memberikan hal positif, memberikan hiburan, memberikan informasi ya, memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi sahabat konten creator semua, kita tidak usah ragu lagi, ataupun kita jangan ragu bahwa hal yang kita lakukan di YouTube ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada yang percuma sahabat konten creator semua. Yang penting kita terus berkarya. Karena memang sama saja di YouTube ini kita sama-sama bekerja, cuman dengan hal yang berbeda. Kalau di YouTube ini kita bekerjanya dengan cara membuat video terus. Membuat video diberikan iklan oleh Google. Jadi kita termasuk dalam pemasaran di situ ya. Jadi untuk melihat YouTube ini, lihatlah dari sisi yang positif. Jangan lihat dari sisi yang negatif. Belum tentu ya kita pun atau kelakuan kita pun sudah baik. Contoh misalkan, kadang kita mengoreksi seseorang di status, misalkan status WhatsApp atau apa, padahal kita pun masih melakukan hal tersebut. Nah itu dia sahabat konten creator semua. Jadi dalam pembuatan channel, pembuatan video, buatlah hal yang positif. Tunjukkan bahwa kita ini mempunyai nilai positif ya, mempunyai pemasaran yang baik di situ. Kalau soal halal ini, ada satu hal yang paling halal dan disetujui oleh semua ulama di dunia, semua kiai, semua ustadz, semua buya atau abuya. Itu adalah air hujan yang turun langsung kita minum atau kita tengadah di situ. Kita kumpulkan, kita minum, itulah namanya berkah. Jadi satu hal yang paling murni, yang paling halal itu air hujan yang kita minum secara langsung ya kawan creator semua. Tapi ya sahabat konten creator semua, ketika kita sudah mendapatkan penghasilan, baik itu bekerja formal atau bekerja dengan membuat video di YouTube, ketika kita sudah mendapatkan monetisasi dan mendapatkan penghasilan, jangan lupa ya, inti pentingnya jangan lupa untuk mengeluarkan zakat yang 2,5%-nya. 2,5% harus kita keluarkan karena itu adalah hak
yang harus kita keluarkan atau kewajiban yang harus kita tunaikan ya selaku kita sebagai muslim. Jadi sahabat konten kreator semua, sebetulnya untuk penggunaan YouTube ini masih boleh, artinya masih diizinkan. Kenapa? Karena banyak juga seperti konten dakwah ya, seperti Buya Raji, seperti Ustadz Abdul Somad ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Buya Yahya ya, mempergunakan YouTube ini untuk konten dakwah. Dan ketika mendapatkan penghasilan, mereka gunakan penghasilan ini untuk bersedekah, untuk membangun ya, untuk membangun rumah ibadah, memberikan kepada orang yang tidak mampu ya. Jadi ambillah hal positif di YouTube ini. Jangan karena pemikiran kita yang terlalu pendek kita selalu menjas bahwa hal ini buruk, hal ini baik ya. Tidak seperti itu ya kawan kreator semua. Kita harus bisa memfilternya, mana yang baik, mana yang buruk, kita sesuaikan. Karena kita di YouTube ini bekerja ya, tetap sama bekerja, tetap sama berkarya ya. Dan timbal baliknya apa? Si Google ini memberikan layanan kepada kita untuk mendapatkan uang ya, untuk mendapatkan uang dari iklan-iklan yang perusahaan telah membayar kepada Google tersebut ya. Dan secara otomatis kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ sahabat konten kreator semua. Yo sahabat konten kreator semua, mari kita tetap berkarya, tetap optimis, dan jadikan YouTube ini sarana untuk memotivasi kita ya, untuk lebih maju, untuk bisa membantu sesama kita ya. Jadi lihatlah YouTube ini dari hal positif, jangan lihat dari YouTube ini dari hal yang negatif. Oke sahabat konten kreator, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.